Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda pagi hari ini. Kembali kita belajar firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan saya bawakan bisa menjadi kekuatan dan memberikan motivasi bagi kita, khususnya dalam iman kita kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat dalam Tuhan? Karena kita punya musuh. Sebabnya kita harus kuat. Kalau kita nggak punya musuh, nggak perlu kita kuat. Biasa saja. Tapi karena kita punya musuh, kita perlu kekuatan itu. Jadi siapa musuh kita sebenarnya? Musuh kita sebenarnya adalah ternyata bukan iblis, saudaraku. Musuh kita yang sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengalahkan diri kita, maka kekalahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa mampu mengalahkan diri kita. Di dalam diri kita ini ada keinginan. Keinginan inilah yang seringkali bisa atau dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Keinginan yang tidak dapat terkontrol dalam kehidupan kita, sehingga kita mengikuti keinginan kita. Ternyata keinginan kita itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya di situ kita akan mengalami sebuah kekecewaan. Jadi musuh utama kita, musuh yang sebenarnya adalah diri kita. Kalau kita melihat di dalam Kejadian, yang mengalahkan Adam dan Hawa itu sebenarnya bukan iblis, tetapi dirinya sendiri. Iblis hanya memberikan sebuah godaan. Tetapi karena Adam dan Hawa, karena Hawa tidak bisa menguasai diri, karena dia tertarik dengan godaan iblis itu, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Karena dia sudah tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia terjerumus atau terjebak di dalam jebakan iblis itu tadi, sehingga dia jatuh di dalam dosa. Jadi kenapa kita kuat? Karena kita punya musuh. Musuh itu siapa? Yang pertama adalah diri kita, yang kedua adalah setan atau iblis. Iblis, dia salah satunya adalah untuk bagaimana caranya membuat kita menjadi orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Dan dia berusaha supaya kita menjadi rekan kerjanya iblis. Karena itu dia berusaha bagaimana caranya, lewat apa cara iblis untuk menjatuhkan kita, lewat di mana kelemahan-kelemahan kita. Sebagai contoh, kalau kita sebagai orang yang pemarah misalkan, iblis datangkan orang-orang yang membuat kita kesal, sehingga ketika kita tidak bisa mengontrol diri, akhirnya kita menjadi marah dan kita jadi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga kita masuk dalam jebakan iblis. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus kuat di dalam Tuhan, karena iblis adalah juga musuh utama bagi kita. Dan seterusnya adalah kenapa kita harus kuat? Karena masalah akan selalu ada. Selama kita hidup di dunia ini, masalah itu akan selalu ada. Baik itu masalah dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya, pasti ada. Itulah hidup. Jadi kita harus kuat dalam Tuhan, sebab ketika kita hidup, berarti kita punya masalah. Ketika kita punya masalah, berarti kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita punya masalah, jangan takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yang ketiga adalah, pertama kita harus kuat dalam Tuhan. Karena keadaan akan selalu berubah. Keadaan kita itu tidak selalu stabil. Ada kalanya keadaan itu bisa berubah dalam sekejap. Karena itu kita harus kuat. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang tetap kuat, atau bagaimana caranya supaya kita tetap selalu berada di dalam kekuatan Tuhan. Kita harus tetap
mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Amin. Immanuel, Tuhan beserta